Begitu dia dicaci, dimaki, dihina, dia bisa lihat. Apa ya maksudnya Allah kok mengizinkan orang ini mencaci maki saya? Makanya dikatakan yang bisa menyaksikan gak ada Tuhan kecuali Allah, betul-betul menyaksikan itu Allah. Kemudian siapa? Malaikat. Kemudian siapa lagi? Orang yang punya ilmu. Makanya kalau kita pengen hati kita bisa melihat di jagat raya ini hanya Allah, qul huwallahu ahad. Di jagat raya ini yang ada cuman Allah, yang lain gak ada. Emangnya kamu ada? Ada. Orang-orang awakmu ki. Adamu karena adanya orang lain, adanya orang lain karena adanya kamu, dan adanya orang lain dan adanya kamu karena diadakan sama Allah. Berarti yang ada siapa? Allah. Contoh begini ya, kamu ada, kalau oksigen gak ada, kamu jadi ada enggak? Gak ada. Berarti sebetulnya kamu ada atau gak ada? Gak ada, adanya masih bergantung sama yang lain, palsu. Yang betul-betul ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita mau bisa betul-betul menyaksikan itu sampai jadi rasa yakin, iman kuat betul, yakinnya sama Allah Ta'ala, nyaksikan semua itu, deketin yang punya ilmu. Karena yang bisa yang punya ilmu. Yang bisa yang punya ilmu, kalau nggak punya ilmu nggak bisa. Walaupun dia menghafal ayat sekian ayat, hadis sekian hadis. Kalau enggak dikasih ilmu sama Allah Ta'ala, enggak bisa. Ulul ilm. Allah bilang yang punya ilmu loh, bukan yang hafal Al-Quran. Wah, ada orang hafal Al-Quran bagus, mulia ya. Tapi kan ada juga orang hafal Al-Quran dilaknat sama Al-Quran. Wal-Quran yal'anuh. Orang baca Al-Quran tapi dilaknat sama Al-Quran. Ayat-ayatnya melaknat dia sendiri karena semua yang dia baca enggak ada yang diamalkan. Yang dia baca, yang larangan justru dia jalankan semua. Dilaknat sama Al-Qurannya. Ada lagi orang ngapalin Al-Quran buat sombong, tarafu. Ya, untuk menyombongkan diri sama orang lain. Menghafal Al-Quran itu ibadah yang luar biasa. Tapi bukan jaminan orang punya ilmu. Hafal hadis bukan jaminan orang punya ilmu. Orang yang punya ilmu, orangnya yang ngapalin Al-Quran. Orangnya yang belajar hadis. Tapi hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilm nur. Ilmu itu cahaya. Makanya kalau kita lihat, saya menyimak ceramah-ceramah saya yang dulu tuh, yang lama-lama itu. Di YouTube yang lama-lama gitu, ada yang berseliweran ceramah saya, kemudian saya dengarkan. Terus saya ngomong, kisah ngomong sopo kuwi. Siapa itu yang bicara? Oh ternyata yang ngomong saya sendiri. Ala ilmu nur, ilmu ini cahaya. Jadi ada orang-orang yang hatinya memang dikasih cahaya sama Allah Ta'ala. Begitu hatinya dikasih cahaya, maka cahaya itu akan kelihatan di fisiknya. Gini, enggak usah permisalan yang aduh-aduh. Mohon maaf ya Mas ya, bukan maksud saya merendahkan atau menghina siapapun, tapi kita sadar diri ya. Wajah kita ini kira-kira apa glowing bener toh? Enggak ya. Enggak glowing ya, biasa-biasa aja, betul. Tapi kalau kena sorot lampu yang bagus jadinya apa? Jadi glowing. Jadi yang buat glowing tadi apa? Sorot lampu, betul. Saya kok jadi kelihatan, wah Habib Novel ganteng, jangan salah. Aslinya ki jerawat tok iki. Cedak ono jerawat. Makanya bagian syuting saya bilang, jangan terlampau ditampakkan jerawat saya dan jangan terlampau dihilangkan. Ketuaan palsu nih nanti. Ojo asli banget, ojo palsu banget. Khairul umur aswatuha, sebaik-baik perkara yang tengah-tengah saja. Itu kadang-kadang kan mbak-mbak itu kalau pakai aplikasi di handphone, Masya Allah gitu ya. Masya Allah, jadi palsunya luar biasa. Ambil aplikasi yang tengah-tengah, sedang-sedang, enggak terlampau palsu, enggak terlampau asli. Biar selalu jadi misteri. Sebetulnya seperti apa tuh itu? Kayaknya kayak asli, tapi cocok palsu ya. Jadi misteri. Tapi kalau palsu, tahu langsung kan ya. Terlampau apa namanya, ya lebih gitu aplikasinya itu, dipakainya sama dia. Nah, sholat lampu ini ke wajah kita, ya membuat kita berubah.
Baru kena sorot lampu wajah kita berubah. Lah kalau sorotnya hati, kira-kira wajahnya berubah enggak? Berubah. Makanya orang yang punya ilmu itu pasti bisa dibedakan dengan orang yang enggak punya ilmu. Kalau mau bedakan orang ini punya ilmu atau enggak punya ilmu, jangan lihat hafalannya, jangan lihat pahamnya tentang ayat Quran, hadits Nabi. Tontonan saya nomor satu, nurnya ada enggak? Nomor satu itu, nurnya ada enggak? Kalau nurnya ada, alhamdulillah, ini ada cahayanya ini. Makanya orang dulu itu Masya Allah, kalau ketemu kiai-kiai dulu ya, orang-orang sepuh dulu, Masya Allah, sampai sekarang kita lihat fotonya saja seneng. Betul ya? Lihat fotonya atau seneng. Nah sementara kita nyawang fotonya dewe kewelek men ya. Lihat foto kita sendiri aja kita, jijik gitu ya. Padahal itu foto kita sendiri. Ini fotonya orang-orang soleh yang terdahulu, walaupun sudah tua, rentan, kakek-kakek, ya. Dilihat itu kok nyetrum ke hati. Ada nur, ada cahaya. Nah ini ilmu. Ilmu cahaya yang masuk dalam hati. Innal ilma nur. Ilmu itu cahaya. Sementara cahaya itu kalau masuk dalam hati, ciri-cirinya apa? Insyarahallahu sadr wan fasah. Ya, wan fasah. Kalau cahaya itu masuk ke dalam hati, jadi lapang terus luas. Lapang terus luas. Pertanyaan saya, selama ini kita belajar ayat, hadits, ucapan ulama, berbagai hikmah, hatimu tambah nyesek atau tambah jembar? Hatimu tambah sempit atau tambah luas? Gampang, kalau kamu dicaci balas 20 cacian berarti tambah sempit. Jangan ngomong, wah no Habib lapang, adem, Pak itu pisan bengak-bengok kok adem. Dicaci maki sekali, balasnya puluhan kali kok bilang adem. Hati yang lapang itu lapang, luas, tahu laut, luas, digerojok model apapun ya nyantai laut. Tapi coba bak kecil, dikasih tinja satu ember gitu, bingung ya. Nah ini hati kita ini kalau sempit, kasih kotoran sedikit ya budek langsung kroso. Tapi kalau hati kita ini luas, kotoran masuk hilang dewe. Kotoran masuk hilang sendiri. Najis itu kalau masuk ke laut jadi suci enggak? Lautnya tetap suci, najisnya ya najis. Lautnya tetap suci, enggak terpengaruh oleh najis-najis yang masuk. Kenapa? Lautnya terlampau luas. Nah hati kita ini kalau jembar, luas, dicaci, dimaki, dihina, dielek-elek, difitnah, jembar. Bu, untuk suamimu hatimu seluas samudra atau sesempit kolam ikan? Ibu, bu, untuk suamimu hatimu seluas samudra atau sempit kolam ikan? Seluas samudra, ngakunya. Habis itu WA Habib Novel, Habib enggak tahu apa yang saya rasakan. Sebetulnya hati saya luas, tapi nyat bojoku ki ruwet, Bib. Susah. Habib enggak tahu apa yang saya rasakan. Ya memang saya enggak mau ngerasain yang kamu rasakan. Oh enggak enak kau suruh ngerasakan. Kalau yang enak-enak mari di-share, yang enggak enak jangan di-share. Alhamdulillah hujan ya. Seger. Tadi kan pada walaupun kipas angin bergerak, tapi rasa sumuk ya. Ya hujannya tuh turun. Alhamdulillah. Lanjut dikit lagi boleh? Saya udah bicara 45 menit kurang lebih. Betul Sotis? 45 menit. Habib kok tahu bicara 45 menit? Perasaan saya mengatakan seperti itu. Kok bisa pakai perasaan? Ya karena udah sering syuting, jadi kurang luweh. Nek wis rodok kemeringet ki 40 menit. Kalau udah mulai berkeringat di belakang sini, oh ini berarti kurang lebih sekitar 40 menit ke atas. 50 menit. 50 menit saya bicara. Jadi ilmu itu cirinya kalau masuk ke hati, hatinya langsung jadi lapang. Hati lapang itu ciri-cirinya apa? Bisa menerima semua cacian, makian yang enggak enak itu bisa diterima dan enggak dilepehkan ke orang lain. Wana wong iso nrimo, oh saya bisa Beb, terima, baru kita muntahke. Padha wae. Ini bisa menerima, kemudian bisa mencairkan itu ya, enggak terpengaruh. Ini hatinya orang-orang yang luar biasa. Semoga Allah Ta'ala memberi kita hati yang seperti itu, amin. Jembar, padang ya. Terang benderang hatinya.
Nah, ini ilmu. Nah, orang yang punya ilmu tadi bisa nyaksikan. Makanya orang yang punya ilmu kalau dicaci, dimaki, dihina pribadinya ya. Bukan tentang agama Allah, tentang dirinya sendiri ya. Dicaci, dimaki, dihina. Ya seperti kita kalau jadi WNI, kemudian negara kita dicaci, dimaki, dihina, ya kita marah, bela negara. Agama kita dicaci, dimaki, dihina, kita marah, kita membela agama. Tapi kalau diri kita dicaci, dimaki, dihina, jangan ngomong aku marah, bela diri, ojo. Kalau terhadap diri sendiri, diri kita dicaci, dimaki, dihina, kita harus bisa jadi laut. Ya jadilah laut, luas. Nah, ini orang yang punya ilmu, begitu dia dicaci, dimaki, dihina, dia bisa lihat. Apa ya maksudnya Allah kok mengizinkan orang ini mencaci maki saya?